Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Tri Afrida, mengajar di SMP Negeri 2 Tanjung Batu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. LPTK Universitas Sriwijaya, kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan membuat video pembelajaran untuk penilaian UKIN. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video berikut ini. Hormat beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat mau belajar? Semangat. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih Dahulu. Silakan nanti ketua kelas pimpin doa. Untuk membuka pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baik, kita absen terlebih dahulu. Aliska, Saya Bu. ada. Alia Ramadhani, hadir Bu. Restu Aldi Wijaya, Saya Bu. hadir ya? Hadir. Warda Tusania, Saya Bu. mahasiswa 20. Minggu kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Norma. Tentang Norma. Norma dan keadilan. Siapa yang masih ingat? Materi kita tentang norma. Norma ada berapa macam? Ada? Siapa mau juga? Tarik Fadli. 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, Oke, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum. benar ya. Norma ada 4 macam. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa norma itu penting. Penting tidak ada norma? Untuk apa kemarin norma itu? Supaya hidup kita lebih tenang, teratur, tentram, tertib ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, perhatikan di depan. Nah, ini tujuan pembelajarannya, setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi kamu mengerti aturan apa yang mau kita hargai, hormati, ya. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada perilaku-perilaku yang harus kita laksanakan sesuai dengan norma. Kemudian menunjukkan perilaku tersebut. Bukan sekedar kita tahu, tapi kita bisa melaksanakan perilaku tersebut. Hari ini, di sini sesuai dengan yang disebut tadi, kita akan
Misal ada sepotong roti, orang 3, kita bagi 3 sama rata, itu keadilan. Jadi maksud dari keadilan itu seimbang. Nah, ya, tidak berat maksudnya berat sebelah bagaimana? Kalau timbangan, ya, jadi posisi kiri kanan timbangan itu sama supaya itu adil. Atau kalau keadilan diwujudkan dalam norma hukum, apa yang menjadi kesalahan itu sanksinya sesuai dengan kesalahan tersebut. Orang yang melakukan korupsi beda hukumannya dengan orang yang mencuri sapi. Beda apa sama? Beda. Kenapa kita punya keadilan? Ya. Itu maksudnya adil. Jadi norma itu muncul karena kita adanya keadilan. Setelah kita mewujudkan norma, nanti muncul yang namanya keadilan. Sini kita lihat lagi, ada macam-macam keadilan. Ada berapa macam? 5. Pertama, keadilan komutatif. Apa itu keadilan komutatif? Yang kedua, distributif. Yang ketiga apa? Kodrat alam. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang keempat, konvensional, kemudian perbaikan. Yang kelima, perbaikan. Ini ada 5 macam ya. Yang pertama, kita lihat satu persatu. Komutatif. Coba baca dulu. Arif. Silakan dibaca. Keadilan komutatif yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. Ya, berarti tanpa melihat jasa-jasanya. Kalau seorang bupati, seorang pejabat melakukan tindakan korupsi, disanksi atau tidak? Disanksi. Padahal jasanya Pak sudah jadi bupati ya, sudah membantu rakyat, menjalankan pemerintahan. Kenapa keadilan komutatif tanpa melihat jasa? Mau dia polisi, mau dia bupati, mau dia pejabat lain, kalau sudah melanggar norma hukum, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan norma sanksi, norma hukum. Yang kedua, keadilan distributif. Itu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita mendapatkan hasil. Ini namanya dengan dibayar gaji. Kita bekerja sebagai buruh. 1 hari misalnya 50.000. Nah, 2 hari berapa? 100.000. Sesuai dengan jasa-jasanya. Ini keadilan distributif. Itu keadilan yang kedua. Sekarang kodrat alam. Coba Zelia. Keadilan kodrat alam yaitu perilaku kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya saja seseorang yang berlaku baik akan menerima perilakuan yang baik juga. Nah, ya, kodrat alam. Jadi kita sesuai dengan kodratnya. Kalau kita baik dengan seseorang, otomatis orang akan baik kepada kita. Ya, itu sudah menjadi kodratnya. Makanya kita mau bagaimana sikap kita dengan orang, sikap kita dulu. Kita baik dengan orang, otomatis orang akan baik dengan kita. Lanjut, keadilan konvensional, yaitu keadilan yang
yang dilakukan kepada seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain. Mencemarkan nama baik. Apa itu mencemarkan nama baik? Membuat orang tersebut jahat. Nah, yang semestinya orang itu tidak melakukan sesuatu, kita buat seolah-olah dia melakukan sesuatu kejahatan. Akhirnya apa? Kita melakukan konferensi pers. Biasanya ini artis, ya? Nah, dia konferensi pers minta maaf karena kesalahannya mencemarkan nama baik orang lain. Sampai situ ada yang ditanyakan? Paham? Bagus ya kalau paham. Nah, yang selanjutnya perhatikan. Perilaku sesuai dengan norma. Ada 3 lingkungan. Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan yang paling utama, yaitu lingkungan keluarga. Keluarga yang pertama. Coba, apa contohnya perilaku sesuai dengan norma di lingkungan keluarga? Siapa yang tahu? Nazrin Ilham. Contohnya apa? Membantu orang tua. Bagus, membantu Orang tua. Bagus ya. Sekarang di lingkungan sekolah, apa contoh perilaku sesuai dengan norma? Winsa. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang yang terakhir di lingkungan masyarakat. Apa contohnya? Alia lagi. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya, oke. Nah, apalagi kalau sesuai gambar yang ditampilkan tadi. Yang pertama kita Mematuhi tertib lalu lintas. mematuhi tata tertib lalu lintas. Sampai sana ada yang ditanyakan anak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, supaya kalian lebih memahami, kita berdiskusi. Ibu bagikan dulu. Kelompok 1. Silakan nanti Ibu sebutkan anggota kelompoknya, kemudian membentuk kelompok ya. Kelompok 1, Aliska, Cahaya Wulandari, Asyafa, Galang dengan Kayu Rijal. Kelompok 2, Arif Darmawan, Restu, Zelia, Keiza dan Aufi. Kelompok 3, Linsa Dewi Stavia, Alia, Fitri, kemudian Revi dan Arif Fadli. Kelompok 3. Kelompok 4, Oktaviana, Zea, Keisha, Nazil dan Wardatus Sania. Silakan membentuk kelompoknya ya. Anak-anak, Ibu akan bagikan lembar kerja kalian ya. Di sini ada gambar, kemudian ada pertanyaan 2. Silakan kalian diskusikan yang berhubungan dengan materi yang sudah kita bahas tadi ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya dan disalin di kertas yang sudah Ibu sediakan. Jadi ya, nama anggota kelompoknya jangan lupa. Kalian perhatikan gambar, kemudian berkomentar. Ya, mulai dari sekarang silakan kalian diskusikan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Silakan bertanya kalau memang belum dipahami. Gambarnya jelas ya? Kalau yang nomor 1 itu
menurut Arif Fadli kira-kira bagaimana? Nanti kalian presentasi ke depan, satu kelompok 2 orang yang maju, ya, yang memahami, yang mengerti dengan materi yang sudah kalian kerjakan kelompok. Sudah selesai, Nana? Sudah. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok Keisha yang mau mencoba duluan, maju ke depan. Siapa duluan? Oktaviana dengan Keisha Manhabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami yaitu bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian sekarang ini? Kurang dalam pengenaan pembayaran pajak, masih ada yang tidak membayar pajak. 2. Bagaimana cara yang efektif untuk melaksanakan norma hukum di lingkunganmu? Menaati tata tertib lalu lintas, membayar pajak-pajak rumah tangga sesuai waktu dan tanggalnya. Caranya dengan memberi sanksi terhadap kelalaian norma hukum dengan sanksi-sanksi tertentu. Berilah komentarmu terhadap beberapa kegiatan atau peristiwa yang terjadi seperti pada gambar-gambar berikut secara singkat. Untuk gambar 1, masih kurangnya ketaatan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas sehingga mereka mendapatkan sanksi dan ditilang. Untuk gambar 2, masih kurang keadilan masyarakat terhadap hukum-hukum sehingga mereka harus melaksanakan persidangan untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Ada yang ingin bertanya? Ya, soal 1. Saya ingin bertanya, untuk apa kita bayar pajak? Pajak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Yang lain ada yang bertanya? Baik, sekian dari kami kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok Winsa, kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi di sekitarmu. 1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian sekarang ini? Kurang dalam kesadaran tata tertib lalu lintas. Misalnya, kendaraan bermotor tidak memakai helm dan juga sering menerobos lampu merah. 2. Bagaimana cara yang efektif untuk melaksanakan norma hukum di lingkunganmu? Hukum harus dilaksanakan lebih tegas atau sosialisasi tentang hukum. B. Berilah komentarmu terhadap beberapa kegiatan atau peristiwa yang terjadinya seperti pada gambar-gambar berikut secara singkat. Gambar 1. Orang yang sedang ditilang karena kurangnya ketaatan dalam tata tertib lalu lintas. Gambar 2. Orang yang sedang melaksanakan persidangan karena kurangnya keadilan dalam hukum di masyarakat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada bagus ya. Dari kelompok-kelompok yang maju. Ibu sudah dengar tadi pertanyaan ya. Bagus, berarti diskusi kalian berjalan dengan lancar. Ada yang menyampaikan hasil diskusi, ada yang bertanya. Kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 menyampaikan tentang pajak. Kurang kesadaran masyarakat karena masih ada yang tidak bayar pajak. Di sekitar kalian masih tidak ada bayar pajak? Masih. Ya, kurang kesadaran. Maka muncul pertanyaan dari kelompok 2. Untuk apa kita bayar pajak? Dengar tadi untuk apa? Untuk pembangunan sarana. Pembangunan.
kalian tahu meja, kursi, gedung sekolah, jembatan, kemudian jalan-jalan raya itu dapat dari mana uangnya? Dari pajak. Bagus, berarti sudah mengerti. Dengan adanya kita bayar pajak, berarti kita sudah membangun negara kita. Sekarang kumpulkan hasil diskusinya tadi. Ketua kelompok saja yang mengumpulkan, kumpul ke depan. Sampai sana paham? Bagus kalau paham. Sekarang kalau sudah mengerti, kita buat kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, ini ada. Boleh berdiri, Rio. Norma itu sangat penting karena dengan adanya norma dapat menciptakan ketertiban dan keadilan sesuai dengan sila kelima. Jadi bagi pelanggar norma, khususnya norma hukum, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Nah, bagus ya. Jadi kalau kita melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Apa tadi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus adil, merata. Mau siapapun, mau jabatan apapun, kalau sudah melanggar norma hukum harus diadili, dihukum. Sudah menyimpulkan kita, sudah mengerti tentang materi, ya. Ibu tanya kembali, penting tidak itu norma? Penting. Kalau kita mentaati norma hukum, pada khususnya, maka kita akan mendapatkan yang namanya keadilan. Apa tadi keadilan? Sama rata, seimbang. Ya, supaya kalian lebih paham, coba buka bukunya. Ibu akan berikan tugas. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Soal kedua, jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Ketiga, apa pengertian keadilan? Nih, masuk lagi ya, pengertian keadilan. Keempat, apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Kelima, tuliskan contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sekolah. Ini sudah kita bahas. Tinggal kalian kembangkan, ya. Selesai menyalinnya? Sudah. Selesai. Lihat pada bab selanjutnya. Pada bab ketiga. Bab ketiga kita akan belajar tentang kerjasama. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jangan lupa dibaca, dipahami. Kalau memang masih belum mengerti, minggu depan silakan bertanya.